Walaupun orang-orang ini menolak Yesus. Dan itulah yang menyebabkan Yesus kemudian ditangkap, diadili. Karena dia menghujat Allah. Dia mengatakan, oh saya berasal dari Allah. Bahkan aku dan Bapa itu satu. Berarti Yesus mengatakan aku dan Allah itu satu. Ya memang Yesus Allah. Itu yang dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Maka dia ditangkap. Kalau nanti Anda dengar di pengadilan Yesus, mereka mengatakan, kamu ditangkap, kamu menghujat Allah. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu itu adalah utusan Allah dan adalah Allah sendiri? Maka Yesus disalibkan karena itu. Tetapi Yesus tadi mengingatkan kita bahwa dia hidup bukan dari pujian manusia, tetapi dari firman Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia melakukan karya-karya kebaikannya. Mudah-mudahan mendengarkan firman ini bukan sampai lalu saja. Juga kita menyadari bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dan kita yakini. Memang orang tahu siapa Anda, kamu rumahnya di mana, ya kan? Tetapi mungkin orang tidak terlalu peduli, oh ini orang Katolik atau orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tidak apa-apa biar orang tidak tahu juga. Tapi yang penting kita yakini, kita mau hidup dengan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamatkanlah aku ya Allah demi namamu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur antifon pembuka yang mengingatkan kita akan diri kita yang memang memohon perlindungan dari Tuhan. Tuhan kita imani, kita percayai sebagai Dia yang menjadi pelindung kita, sebagai Dia yang kepadanya kita mohonkan tuntunan, mohonkan bimbingan, mohonkan perlindungan agar kita boleh mengalami hidup aman, damai, dan sejahtera. Dan kita juga mohon kepada Tuhan yang sama agar sesama kita juga menjadi teman yang baik dalam perjalanan hidup kita. Untuk itulah kita saling mendoakan satu sama lain. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini menegaskan kepada kita sesungguhnya tentang diri kita ini, bahwa dalam diri kita ada kebutuhan yang berkaitan dengan fisik kita, jasmani kita, dalam hal ini makanan, berupa makanan fisik, roti untuk orang-orang Israel, kebiasaan mereka. Bagi kita ya nasi atau tahu tempe itu, dan juga mungkin juga super mie dan seterusnya. Namun di sini memang ditegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan jasmani saja. Ada aspek dalam diri kita yang disebut aspek rohani, aspek roh yang menggerakkan kita, yang mengarahkan hidup kita untuk bertumbuh, berkembang, bukan seperti tadi, bukan saja secara fisik tetapi secara rohani. Kita mesti bertumbuh, berkembang dari orang yang mungkin kurang baik menjadi baik, dari orang yang mungkin hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi oleh firman Tuhan, oleh warta Tuhan, dia tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, maka dia siap hidup melayani orang lain. Itulah yang disebut roh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rohnya. Roh kebaikan yang kita terima, itulah yang mengisi kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan kepada sesama kita. Sehingga kita bisa menolong sesama kita. Sehingga kita bisa memaafkan sesama kita. Sehingga kita menjadi orang yang berbelas kasih kepada kita. Karena ada roh, ada daya kebaikan yang kita yakini itu berasal dari firman Allah. Allah yang menyampaikannya itu kepada kita. Allah yang mengajarkan kepada kita. Dan kalau kita percaya sebenarnya, itu berarti kita mau memberi nutrisi kepada hidup kita yang adalah bukan hanya aspek jasmani dari kehadiran kita ini, tetapi ada aspek rohani. Ini, kalau ini kita perhatikan, maka kita bisa bertumbuh
menjadi manusia yang sehat rohani dan jasmaninya. Maka saudara-saudari, agar kita mendengarkan bimbingan Tuhan, warta Tuhan, maka di dalam gereja kita ada kesempatan-kesempatan istimewa seperti perayaan Ekaristi, seperti sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja kepada kita. Melalui sakramen-sakramen itulah nutrisi rohani kita itu ditumbuhkan, dikembangkan, sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Atau dalam konteks bacaan pertama, ya dikatakan sebagai orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya yang baik. Ada memang orang yang mempersoalkan orang-orang yang hidupnya baik. Itulah orang-orang yang bersekongkol, yang menjatuhkan dalam bahasa kitab kebijaksanaan, ya orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak percaya kepada kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dan orang-orang yang selalu mengganggu. Dia merasa terganggu kalau ada orang yang baik. Dia merasa terganggu kalau dia menyaksikan ada orang yang rajin melakukan kebaikan. Caranya bagaimana? Ya caranya dia mulai kasak kusuk ke sana. Dia buat baik hanya karena dia mau cari muka. Itu. Atau dia mau memperlihatkan bahwa dia hebat. Itu orang fasik yang mengganggu orang-orang yang melakukan kebaikan. Atau juga ada yang mengomentari, itu orang itu selalu berdoa pagi di depan Bunda Maria. Dia gara-gara saja itu, supaya kita puji dia orang kudus. Ini orang fasik yang bicara itu. Jadi dia mengganggu secara, katakanlah, secara nyata dia membuat atau menceritakan kekurangan orang ini. Kalau dalam kitab kebijaksanaan tadi, justru rencana untuk mengganggu kehidupan, bahkan menyengsarakan secara fisik orang-orang yang benar, yang mengikuti firman Tuhan. Yang mau hidupnya bukan hanya soal makan saja, tetapi soal bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya kira hal ini menjadi nyata juga dalam kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang kalau orang melakukan kebaikan, ada saja orang yang menjelekkan itu. Dan saya kira dalam hal ini, kita yang mau melakukan kebaikan itu mesti punya pegangan, mesti punya kekuatan. Dan kekuatan kita bukan kekuatan dari orang lain, tapi kekuatan dari iman kita. Bahwa saya melakukan ini karena saya ikuti perintah Tuhan. Saya melakukan hal baik ini karena Allah yang saya imani mengajarkan kepada saya, kasihilah sesamamu, tolonglah orang yang sedang menderita, lakukanlah kebaikanmu, jangan tunggu dipuji orang, lakukan kebaikanmu. Kalau kamu memberi sesuatu dengan tangan kananmu, ya tidak perlu diketahui oleh tangan kirimu. Artinya, dalam hal ini kita melakukan kebaikan, melakukan tindakan belas kasih, karya cinta kasih, ataupun karya pengampunan, karena kita mendengarkan firman Allah itu. Nah, saudara-saudari, itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil. Dia mengatakan bahwa memang kamu tahu saya berasal dari dari Nazaret. Kalian mengenal ayah ibu saya, Yosef, Maria, tapi kamu tidak tahu dari mana saya datang. Saya datang karena diutus oleh Dia. Allah Bapa mengutusnya untuk melakukan karya keselamatan. Tadi dikatakan bahwa memang aku kamu kenal, kamu tahu dari mana asalku. Namun Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar. Siapa Dia yang benar ini? Ya Allah Bapa. Dan dia katakan, aku mengenal Dia, Allah Bapa ini, dalam Roh Kudus, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Nah, inilah yang diyakini oleh Yesus, dan Dia memang adalah Allah yang diutus untuk menjalankan karya penyelamatan yang dirancang oleh Allah Bapa. Nah, disinilah kita juga mengimani Allah yang kita imani adalah Allah Tritunggal, yang adalah 3 pribadi, tapi satu Allah, dengan tugasnya masing-masing, tetapi bukan juga terpisah satu sama lain. Yesus melaksanakan karya penyelamatannya.
Dan dia diutus oleh Allah. Dia yakin itu. Walaupun orang-orang ini menolak Yesus. Dan itulah yang menyebabkan Yesus kemudian ditangkap, diadili. Karena dia menghujat Allah. Dia mengatakan, oh saya berasal dari Allah. Bahkan aku dan Bapa itu satu. Berarti Yesus mengatakan aku dan Allah itu satu. Ya memang Yesus Allah. Itu yang dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Maka dia ditangkap. Kalau nanti Anda dengar di pengadilan Yesus, mereka mengatakan, ya kamu ditangkap, kamu menghujat Allah. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu itu adalah utusan Allah dan adalah Allah sendiri? Maka Yesus disalibkan karena itu. Tetapi Yesus tadi mengingatkan kita bahwa dia hidup bukan dari pujian manusia, tetapi dari firman Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia melakukan karya-karya kebaikannya. Nah saudara-saudari, kita yang merayakan Ekaristi pagi hari ini, mudah-mudahan mendengarkan firman ini bukan sambil lalu saja, tetapi juga kita menyadari bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dan kita yakini, memang orang tahu siapa Anda, kamu rumahnya di mana, ya kan? Tetapi mungkin orang tidak terlalu peduli, oh ini orang Katolik atau orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tidak apa-apa biar orang tidak tahu juga. Tapi yang penting kita yakini, kita mau hidup dengan mendengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan menyambut Ekaristi Kudus ini, kami telah Kau satukan dengan Yesus Kristus Putramu, yang rela berkorban demi keselamatan kami. Kuatkanlah kami dalam perjuangan, melakukan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran dan keadilan di lingkungan dan masyarakat kami, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga hidup karya kita, serta cita-cita kita, dan semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.